wisata dan jasa lingkungan. Jadi kita bawa ke sini. Di ekowisata itu kan ada dasar-dasar teori tentang mengembangkan ekowisata itu apa aja. Kemudian pengelola. Kemudian di dalam di dalam mata kuliah itu ada namanya desa wisata. Jadi kayak desa atau membangun wisata. Yang paling penting karena sebenarnya di dalam desa wisata itu bukan lagi pada atraksi wisata, tetapi kayak apa merubah mindset masyarakat desa yang biasanya petani, buruh itu menjadi pelayan bagi tamu. Nah itu yang nanti itu ke depannya itu tugas. Memberdayakan masyarakat itu tidak sekedar atraksi aja, tetapi mereka itu menjadi tuan rumah yang baik. Terlibat aktif berubah mindset yang dulu sekarang ini memandangkan handphone. Tantangannya itu di situ. Iya. Mau dilewati motorku berkorban. Jadi makanya dibawa mereka ini beliau ini luar biasa. Pas aja apa jadi ketua sini. Alhamdulillah. Ya berkat. Kami dulu Pak terkumpul di Simpang 4. Masih bujangan. Iya. Hari ini beliau jadi orang hebat. Iya. Sama-sama hebat lah. Guru besar nih, guru besar. Ini Sultan di sini ya, Pak. Iya. Jadi hari ini nyawa sini bro. Tete licin tuh buat sepatu itu. Siap. Kayak agak dalam-dalam. Iya. Bersetap dulu kayak. Yakin? Oh iya, kita tuh hujan. Oh iya kan mulai kemana-mana bos ya sih. Dan atas toh. Jalan muka nang TBT. Jalan dam. Bandangan guys, bandangan. Ada lagi lah. Gubrak. Iya, auto. Adalah yang satu dari sampingmu. Jadi udah sekolah satu mah. dia kasih di sini. Sudah sampai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Budi Wahono selaku Ketua Pokdarwis Desa Mandiangin Timur, kemudian bapak-bapak lainnya pengurus dari kawasan wisata Desa Mandiangin Timur. Ini namanya Desa Wisata Bukit Pulau Tangkah. Nah, untuk menggali informasi tentang bagaimana pengelolaan, bagaimana atraksi wisata yang ada di lokasi ini, kami mintakan kepada Bapak Budi Wahono untuk bisa memberikan sedikitlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Kisinger, Bapak dokter ya lah. Nah, kebetulan non beliau ini bakawan mulai bujangan. Nah, pertemuan pulang hari ini di sini nih. Terima kasih banyak nih sudah mengunjungi kami. Pada kesempatan ini mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa bertemu di sini dari lapang silaturahim bersilaturahim sekaligus mungkin melihat-lihat tempat wisata yang baru dimulai di Desa Mandiangin Timur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat-umat beliau yang selalu istiqomah di dalam menjalankan sunah-sunahnya dari dahulu sekarang hingga yaumil akhir. Bapak dan rekan-rekan sekalian, mahasiswa ULM hari ini Pak lah, Al-Bahari Unlam ya Allah, ULM Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat. Ini kehutanan Pak lah, kehutanan. Terima kasih sebelumnya atas kunjungannya pada hari ini nih, hari spesial nih untuk Pokdarwis nih, hari spesial. Nah jadi mungkin sedikit ulun memberikan informasi lah, mungkin gambaran. Terbentuknya Pokdarwis nih dulu kan. Jadi kelompok sadar wisata ini baru dibentuk tanggal 11 Agustus 2021. Jadi hanya beberapa bulan nih. Nah, usianya baru beberapa bulan. Ya, hanya 3 bulan nih sebenarnya. Dan saat ini mungkin baru uji coba nih sebenarnya Pak. Jadi Bukit Pulau Tangkah ini baru uji coba nih sebenarnya. Jadi yang ada tuh baru puncak. Karena dengan uji coba ini kita ingin tahu kelemahan apa yang menjadi kelemahan kita, dan itu mungkin yang akan kita coba perbaiki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang melatar belakangi terbentuknya Pokdarwis ini mungkin berangkat dari rasa keprihatinan. Jadi karena kita ingin memberdayakan, sebenarnya pemberdayaan, ujungnya nanti pemberdayaan. Bagaimana wisata, artinya alam ini bisa kita kelola tapi juga sekaligus memiliki nilai ekonomis. Nah, selain nilai ekonomis, kita bersepakat dengan kawan-kawan bahwa sebagai bentuk kepedulian sosialnya mungkin nanti di sini di setiap tahun itu ada agenda Pak, ada agendanya mungkin santunan anak yatim itu di sini. Jadi setiap 10 Muharram kan tuh hari anak yatim. Nah itu insya Allah seperti itu konsep untuk sosialnya. Terus mengembangkan wisatanya sendiri. Jadi kita bahasa Banjarnya karena terlalu banyak mengudak alamnya nih kadang. Karena banyak masukan-masukan dari kawan-kawan pencinta alam itu, ya cukup dengan seperti ini aja lah. Artinya tetap alami aja gitu. Nah, mungkin dia sedikit-sedikit yang kita bersih ini rabanya aja, ibarat raba ini apa tuh, nah halus-halusnya aja. Nah kalau yang pohon-pohon besarnya tetap kita pertahankan. Jadi, nah tapi di sini sekaligus mungkin kita ingin meminta masukan, saran, pendapat untuk kemajuan wisata ini ke depan gitu. Artinya wisata ini selain sebagai wisata alam, kita ke depan menjadi wisata edukasi Pak. Nah, wisata edukasi karena saat ini kebanyakan wisata kita itu kan yang sasarannya kan
yang tua-tua tuh, yang dewasa kan. Tapi yang dari TK, SD, SMP itu jarang yang memikirkan bagaimana mereka berwisata. Tapi sekaligus mereka mendapatkan edukasi. Nah ini mungkin konsep ke depan. Nah, ini sebenarnya kita butuh bantuan juga Pak ya. Kayak apa mengonsep ke depannya. Nah ini sebenarnya ini sebagai salah satu anunya Pak lah, pengabdian pada masyarakatnya ya kalau. Nah itu kayak apa kita nih sama-sama bagaimana supaya wisata ini bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Selain hanya menikmati. Ini kan banyak kan jadi penikmat alam aja nih. Penikmat alam. Tapi bagaimana kita menjaga. Jadi pencinta alamnya itu loh yang jadi rasa cintanya itu sebenarnya yang ingin kita coba tumbuhkan gitu. Nah kira-kira itulah gambaran Tok Darwis Bukit Pulau Tangga ke depan Pak. Ya mungkin nanti akan menggandeng orang-orang yang memiliki kesamaan pemikiran, memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan itu. Kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin pembuka betakon dulu Pak Wahono ya. Ketika kita masuk konsep dari ekowisata di sini itu apa yang ditampilkan dulu Pak ketika masuk yang kita tadi. Iya. Apa yang ditampilkan apa itu ada lihat kolam, ada apa anggrek raksasa kah? Iya betul. Itu masuk bagian dari nikah. Masuk bagian dari paket wisata yang atraksi wisata yang disampaikan di Pian nikah. Iya. Jadi ini kan pemilihan lokasi Pak. Ya. Nah, jadi pemilihan lokasi. Jadi kita dengan kawan-kawan karena kebetulan alhamdulillah tuh di sini ini dihuni oleh orang-orang yang sama anunya. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya tinggal melengkapi nih. Kita tinggal melengkapi. Makanya di sana kan ada penangkaran anggrek raksasa. Ya. Terus yang di sini mungkin nanti ada agro. Kemungkinan ada agro wisata nanti ada. Karena kemarin dari Bogor sudah datang ke sini Pak. Ya. Dari Bogor, dari pelaku agro lah sudah meninjau ke sini dan berminat untuk mengembangkan agro di sini. Itu yang jadi memang awal ini kita belum mendapat yang polanya belum. Ya belum. Makanya kita masih dicoba. Ini harus kayak apa sih kita sebenarnya kan gitu. Makanya ini pun masih belum. Ini rencana ini ada panggung itu di tanggal 27-28 itu ada open trip dan kemah bareng itu yang dilaksanakan oleh Anang Pendaki dan Galuh Pendaki. Ya. Membantu lah. Tapi nanti kita di acara-acara itu kita sisipkan beberapa ada acara edukasi lah Pak. Nah, gitu. Jadi kalau sementara konsepnya ini belum dapat juga Pak. Makanya kita butuh masukan nih. Kira-kira itulah. Silakan. Aku membuka tadi. Nah, 27 itu terbuka untuk umum. Terbuka. Bayar berapa? 20.000. 20.000 pendaftaran untuk membangun itu. Ya. Ya karena ini swadaya. Jadi wisata ini dibangun swadaya. Jadi kelompoknya patungan. Kelompok patungan. Siapa yang minat? Daftar aja. Jadilah pertama atraksi wisatanya itu masih berkembang. Yang ada itu baru wisata. Sama ini dibangun. Kan sebenarnya atraksi wisata juga. Tetapi lebih kepada apa itu sarana pendukung. Sarana pendukung kan ini kan ada kafe itu untuk meningkatkan kunjungan wisata orang. Di bawah tadi itu ada penangkaran. Nah itu bisa jadi eduwisata. Eduwisata itu masuk ke ekowisata anggrek. Kemudian mungkin nanti akan ada apa itu agrowisata. Nah itu bisa juga sebagai bagian dari ekowisata. Kalau yang unsur budayanya adakah Pak Anu? Nah, ke depan nanti di Anu akan tuh. Apakah di sini orang hebat punya silat? Apakah di sini? Ya. Kalau di sini kebetulan desa ini ada Sinuman Hajrahnya Pak. Nah, Sinuman Hajrahnya kemarin itu sudah nomor 2 Sekalsel. Nomor 2 Sekalsel. Nah itu kan bisa jadi paket. Betul, itu nanti jadi paket. Paket. Nah selain itu, karena Mandi Angin ini wadahnya Pak Urukan, kita rencana tuh membuka rumah pijat. Rumah pijat. Rumah pijat dan rumah timung. Rumah timung. Rumah pijat dan rumah timung. Jadi pijatnya di alam, timung di alam.
Nah, karena di situ ke depan itu kan ibu-ibu di desa ini bisa bertanam rempah untuk dikemas dan dijual kembali. Untuk ramuan timbungnya tadi. Insya Allah lah, mudah-mudahan lah. Tolong doa aja, mudah-mudahan lancar. Ya. Jadi kita kan kalau melihat di kota aja tuh, orang kota aja. Sedangkan di sini ini kampung berurutan. Anak yang mulai keselahu, patah tulang sampai nang uyuh. Nah, lu ada di sini. Di Mandiangin ini berurutan lengkap. Nah, itu yang coba kita kembangkan. Jadi kan sekat food court saja, ada juga urut court. Nah, Food court. tapi sambil jalan lah, karena kan kita yang namanya pemberdayaan itu kita kada bisa simsalabim. Jadi mungkin ada wisata kuliner, karena insya Allah depan ada wisata kulinernya ada. Cuman kita itu kan kada terlalu yang mana kada, karena kita memang ya Jadi pelan-pelan. sesuai kemampuan kita aja. Tapi terus fokus aja gitu. Ya alhamdulillah deh, sampai sejauh ini alhamdulillah wisata ini artinya dengan kawan-kawanan nih bisa aja mengisi kas sudah. Kita alhamdulillah tuh. Walaupun kada bergaji lagi nih. Begimitan malah. Ya insya Allah ya. Gancangan boleh. Ya. Jadi silakan kalau misalkan kawan-kawan mahasiswa ada bisa ide apa silahkan. Di sini sebenarnya terbuka itu, ya terbuka di sini. Apa yang bisa dian di sini silahkan. Kita apa berkolaborasi ke orang tuh bahasanya silahkan aja. Ya karena kita banyak juga keterbatasannya kan, banyak juga. Belah kayu ke Bukit Pulau Tangka, Pak. Iya. Yang ingin tanyakan tuh ada usul kenapa jadi Nah, sama itu. Seorang ini kenapa ngarang jadi Pulau Tangka? Nah, jadi sampai detik ini pun kita belum dapat Pulaunya. Pulau Tangka. Tangka tuh apa gerak? Nah, ini kebetulan ini Pak Muhaimin ini wakil ketua di Kopdarwis. Beliau juga salah satu orang asli di sini yang lahir di sini. Nah, jadi itu Pak RT, Pak RT. Pulau Tangka itu apa sih? Karena kita sampai ini pun, tapi sedikit gambaran. Pulau Tangka itu berasal dari Pulau Nangka. Pulau Nangka. Ya, karena kan kalau orang kita itu menyambat di kumpulan itu pulau. Pulau ya. Pulau Gatah. Ya, kumpulan pohon gatah itu zaman pulau. Jadi waktu orang tuh awal mana Pak pulaunya ya? Karena pulau itu bagi kita tuh kumpulan. Kumpulan itu pulau. Pulau Buah. Nah, Pulau Buah itu kumpulan. Jadi kadang-kadang pulaunya mana aja ya? Ya, kan gitu lah. Jadi pulau itu kalau bahasa kita di kampung ini kumpulan. Pulau Gatah jadinya kumpulan pohon. Nah, Pulau Tangka itu juga. Jadi kita mencari juga nih dari mana asal muasal kata Tangka ini. Jadi setelah kita bertakon-takon lawan nang Tuhan, itu bahari di sini kumpulan pohon nangka itu ada di sana. Di sana itu pohon nangka. Ya mungkin tapi karena tahu aja nih kenapa jadi penyebutannya jadi Tangka. Nah, kira-kira Pak RT ini kalau kamu menjelaskan. Jadi sampai saat ini yang nama Tangka itu masih misteri. Ayo kita cari sama-sama ya kan? Masih misteri nih. Apa itu Tangka itu? berbicara tentang anak Ya namanya kita konsep kan kita boleh ya. Di sini kita rencana itu memang ada kebun binatang mini kan. Tapi yang kayak kelinci, yang ini aja lah yang hanya untuk menarik ini aja. Dan mungkin nanti ke depan seperti itu lah. Jadi makanya kita ya namanya kita perlahan. Tapi kita tujuannya sampai ke sana gitu. Terima kasih ya. Pak. Jadi saya tambahan lah. Ada desa Tegalrejo namanya di Kota Baru, tapi memang dia itu binaan dari Indosemen. Mereka itu memang betul tuh. Jadi ada memang sarana bermain kekanakan tuh diolahkan dengan mobil-mobilan yang itu kan. Kemudian sekarang mah hebatnya lagi mereka sudah bikin water boom di Tegalrejo. Itu swadaya aja. Luar biasa. Anunya sama orang-orang kayak Bohan Piani juga anunya. Inisiatornya ada yang apa itu nang dasar kita nang payung pok macam-macam itu memang dikelola oleh masyarakat umum sehingga sekarang rame banget tuh
sampai ke situ. Mudah-mudahan tergantung ke depan cari putra kan. Ya, insya Allah. Putra kan banyak tuh prop sudah di sini. Betul. Bisa tuh difasilitasi oleh dinas pariwisata kah atau apa kah untuk menghubungi CSR-nya prop atau banyak kan sekarang air minum. Ada lagi? Lihat tadi di bawah tuh ada pohon karet yang lagi disadap lah. Ya. Berarti ini lahan dari masyarakat kah Pak atau kelompok di sini? Jadi kalau lahan ini salah satu pemiliknya. Penggatahannya ya ampun sidin juga. Nah, Berarti masuk ke pribadi. makanya kan orang kota tuh jarang melihat orang menyadap. Ya, sebenarnya nih kan. Kalau lu biasa aja Bang Pak, dari kampung Pak. Memang sebenarnya awalnya Pak, wisata ini sebenarnya bisa dari orang menyadap, orang berkolam, orang berhuma itu sebenarnya wisata. Kalau kita kelola kalau Pak. Nah, tapi karena kemarin di tanah-tanah itu banyak tanah pribadi dan sekarang sudah beralih kepemilikan, jadi sudah kada kalah lagi kita kelola. Akhirnya kita harus memilih lagi lokasi yang mendapatkan lah. Sebenarnya kalau awalnya Pulau Tangga itu ada di sana. Nah, di sana ada kolam. Jadi pembibitan itu ada di sana, orang berhuma ada, penggatahan ada, pohon buah ada. Semalam rencananya, tapi karena sekarang sudah beralih kepemilikan, lalu kita harus pindah. Jadi di sini masih ada tuh orang menori, masih hanya hari ini tadi. masih ada, jadi tetap aja kalau masyarakatnya tetap aja jangan beraktivitas seperti biasa, ada yang berubah. Itu yang kira-kira. Kalian ada petanam getah juga kan? Di kampung bisa aja. Ada lagi yang perempuan berebut akun lah. Nah, ini Rida Pak, itu Rida nak bertanya aja. Rida. Ini nah, cai. Kita katakan hambatan tuh bisa aja karena misalnya miss aja. Mereka mendapatkan informasi yang kurang, tapi setelah kita jelaskan tidak ada. Jadi kuncinya komunikasi. Nah, jadi mereka tidak menganggap segala yang sesuatu yang mengganjal itu sebagai hambatan. bukan. Yang penting begawi. Gawi dulu. Kan Nah gitu. itu yang tuh etos kerja yang benar tuh kan kayak gitu. Kalau kita memikirkan hambatan kada begawi. Kita kadang begawi, bukan kadang begawi. Itu prinsipnya. Kalau kita mikirkan duitnya kada ada, kita kadang begawi. Ya kan gitu. Jadi yang penting berasal dari niat baik aja, bahwa kita ingin memberdayakan. Itu pesan moralnya itu pesan kalian. Kada ada lagi hal dana apa-apa. Kalau kita masih memikirkan hambatan itu ya kada bekerja. Kada akan temulai. Tapi kalau misalkan ngaran yang kita ini itu orang sini orang banyak, nah ini cara berpikirnya kada sama. Nah menyamakan Komunikasi. itu kadang-kadang yang itu aja kadang-kadang. Ya komunikasi tadi itu. Komunikasi. Iya kalau hambatan itu pacar lah, amun kan kada komunikasi kan bakal lahir terus. pokoknya mana ada hambatan ranjah. Bujur. Ada hambatan ranjah. Gitu.